Assalamualaikum sobat yang dirahmati Allah. Selamat datang di channel Kaidah Islam Official. Pada hari Senin malam tanggal 27 Rajab dalam tahun Duka Cita atau tahun wafatnya paman dan istri Nabi Muhammad, yaitu Abu Thalib dan Siti Khadijah, Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra Mi'raj yang dipandu oleh malaikat Jibril dan Mikail. Dalam perjalanannya, Nabi Muhammad diburu oleh jin jahat yang bernama Jin Ifrit. Jin ini berusaha membunuh beliau dengan api yang ada di tangannya. Malaikat Jibril yang mengetahui hal ini segera mengajarkan sebuah doa kepada beliau. Begitu doa itu selesai dibaca oleh Nabi Muhammad, api yang dibawa Jin Ifrit itu tiba-tiba padam, dan Jin Ifrit pun tiba-tiba mengerang kesakitan, seperti merasakan sakit yang teramat sangat. Kemudian tubuh Jin Ifrit terpelanting, meluncur deras ke bawah, terjerembab ke atas tanah, disertai jerit dan raung kesakitan yang mengerikan. Dalam perjalanan Isra Mi'raj ini, Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah untuk menjalankan sholat 5 waktu, diperlihatkan keindahan surga dan betapa mengerikannya neraka. Di dalam neraka, Nabi Muhammad menyaksikan orang-orang yang digantung dengan kepala di bawah, kaki dan tangannya dibelenggu dengan rantai dan besi. Mereka ditenggelamkan ke dalam air yang mendidih menggelegak. Panasnya 1000 kali dari panas air mendidih yang ada di dunia. Inilah siksa bagi orang-orang yang semasa hidupnya di dunia kufur terhadap Allah, ingkar, tak percaya akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam neraka, Nabi Muhammad juga menyaksikan orang-orang yang kepala dan tubuhnya disiram dengan cairan tembaga dan timah yang panas mendidih, hingga kulit dan dagingnya mengelupas hancur. Namun kulit dan daging itu dipulihkan kembali seperti sedia kala, kemudian disiram kembali dengan cairan tembaga dan timah panas yang mendidih, dipulihkan kembali dan disiram lagi. Demikian dilakukan berulang-ulang kali. Tak hanya itu, kepala mereka kemudian dipukul dengan benda keras dan tajam hingga hancur dan otaknya berantakan. Begitu kepala itu hancur, dalam sekejap menjadi utuh kembali, lalu dipukul lagi. Begitulah terjadi berulang-ulang kali. Inilah siksa bagi orang-orang yang semasa hidupnya di dunia enggan melakukan sholat. Di tingkat neraka berikutnya, Nabi Muhammad menyaksikan ada berbagai macam binatang berbisa berukuran raksasa, seperti kalajengking, kelabang, ular, dan lain-lain. Juga cambuk-cambuk api yang berasal dari neraka yang luar biasa panasnya. Di tengah-tengah binatang itu terlihat 2 orang yang berkelahi mati-matian. Mereka itu adalah orang-orang yang semasa hidupnya di dunia suka mengadu binatang seperti ayam, kambing, kerbau, kuda, jangkrik, dan lain-lain. Mereka juga adalah orang-orang yang semasa hidupnya suka bermain judi. Pada tingkat neraka selanjutnya, diperlihatkan kepada Nabi Muhammad orang-orang yang dililit oleh ular-ular raksasa hingga tulang-tulangnya remuk, digigit dan dicabik-cabik hingga tubuhnya hancur berantakan. Tulang-tulang yang sudah remuk dan tubuh yang hancur berantakan dipulihkan kembali seperti sedia kala, kemudian dililit, digigit, dan dicabik-cabik kembali oleh ular-ular raksasa tersebut. Demikian terjadi berulang-ulang kali. Siksa ini mereka terima karena semasa hidupnya di dunia mereka enggan melakukan puasa, padahal sebenarnya mereka mampu melaksanakannya. Di neraka tingkat selanjutnya, Nabi Muhammad melihat bermacam-macam siksa bagi manusia yang berdosa. Ada orang-orang yang digunting, bahkan dipotong lidahnya. Tiap kali lidah itu putus dipotong,
lidah itu menjulur terus, kemudian dipotong lagi, dan setiap kali lidah mereka dipotong, mereka menjerit sekeras-kerasnya karena merasakan kesakitan yang teramat dahsyat. Demikian, tak henti-hentinya mereka disiksa seperti ini. Inilah siksa bagi mereka yang semasa hidupnya di dunia suka memfitnah, menghasut, mengadu domba sesama. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Untuk kelanjutannya, tunggu di video selanjutnya. Jangan lupa dukung terus channel ini supaya tetap berkembang, agar terus bisa menyebarkan kisah-kisah Islami lainnya dalam bentuk cerita bergambar. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.